Bang Kle, minggu pertama Juni itu Ya, kita juga sudah lumayan banyak sekali ya, gebrakan, tetapi lebih kepada kasus ya, ya. ada beberapa pengungkapan kasus. Penangkapan-penangkapan ya, Penangkapan. kasus Minggu kedua korupsi. gebrakannya berlanjut, Ya, tetapi lebih kepada kebijakan ekonomi. Di satu sisi memang sejumlah langkah kebijakan ini sudah diantisipasi ya, dan sudah juga diprediksi bahwa ini memang perlu dilakukan, termasuk soal kenaikan harga BBM yang kalau di Indonesia ini dari awal mungkin tidak secepat negara-negara ya. lain responnya. Kemudian juga suku bunga acuan BI rate sebelumnya sudah naik 50 basis poin, ini dinaikkan lagi 25 basis poin, dan ini juga sudah diekspektasikan oleh pasar sebenarnya. Betul. Kalau dari tim kita, baik dari teman-teman yang di lapangan, kemudian juga bagaimana redaksi kita mengawal dari kebijakan ini, seperti Ya, apa Bang Clay? Karena kita kemarin sempat langsung dikhawatirkan dengan banyaknya peralihan penggunaan BBM. Sempat ada antrian yang cukup panjang ya betul. di SPBU untuk mereka pindah ke Pertalite gitu. Sejauh ini yang dikawal oleh teman-teman Ya, dilihatnya seperti apa? oke. Eh, jadi emang kalau kita lihat ya, emang ini kan ibaratnya badai ya, badai ekonomi dan politik kan emang sedang ini ya, sedang kencang sekali ya. Kita melihat ini di lapangan. eh, Emang ini kan pusarannya kan di ekonomi sebenarnya, tapi akhirnya emang berimbas ke politik. Kita lihat juga kan arus pemberitaan juga banyak juga pada saat ketika terjadi apa namanya ya goncangan itu kan juga kayak di DPR juga kan melakukan banyak pertemuan ya, seri-seri maraton juga mereka pertemuan dengan Bank Indonesia, dengan otoritas pemerintah, BI dan lain-lain pengusaha sampai mengumpulkan sejumlah direktur bank-bank ya, bank himbara gitu kan. Artinya emang di sini emang ada langkah yang simultan dilakukan oleh sejumlah elit ya, baik di eksekutif maupun di legislatif ya untuk kembali apa namanya meredam gitu kan, meredam apa goncangan ya. Ya setelah ada apa kebijakan BI itu kan walaupun dianggap terlambat, namun emang efeknya cukup meredam gitu kan setelah Ketika BI rate naik, rupiah langsung menguat, langsung menguat, IHSG juga waktu itu langsung di hijau pasar juga modal gitu langsung kan, langsung hijau, hijau. Nah, betul-betul. betul. Jadi ketika itu kan sempat kita deg-degan juga ya. Ini sepertinya tidak ada rem gitu kan. Oh rupiah kok makin melemah gitu kan. Terus melemah gitu kan. 18.100, 200 ini kemana gini otoritas itu kan. Siapa yang bisa mengendalikan ini gitu kan. Jadi teman-teman atau kita di tim liputan juga sempat bertanyakan nih kemana nih apa nih yang bisa dilakukan gitu kan. Nah akhirnya kan ada seri pertemuan di DPR terus ada apa namanya dan yang mungkin yang mengejutkan kan ketika Bank Indonesia secara mendadak ya menaikkan suku bunga 25 basis point jadi 5,5 dan itu baru tuh ini ada semacam shock juga gitu kan pasar melihat ini mungkin jadi semacam wah ini menarik nih kan akhirnya yang tadinya orang pada menarik dananya gitu kan akhirnya pada menyedot dana akhirnya masuk lagi. Jadi walaupun ada keraguan apa ini cuma teknikal doang gitu apa namanya penguatan Rupiah rupiah dan ya. IHSG. Terus juga IHSG juga hijau, apakah ini cuma teknikal doang? Karena secara fundamental kan kita bagus ya. Nah ini memang beberapa hal yang kita lihat ya di lapangan. Namun yang mungkin mengejutkan lagi, ketika setelah BI naik, ya dinaikkan, ternyata besoknya itu kan tanggal 10 ya, Penyesuaian harga BBM. harga BBM pertama naik gitu kan. Nah kita juga agak sempetin juga, wah ini bakalan seperti apa dampaknya, kita kan mengukur dampaknya. Walaupun itu BBM Pertamax itu kan memang tidak disubsidi ya, artinya itu bekerja sesuai dengan mekanisme pasar gitu kan, jadi tidak ada intervensi pemerintah. Namun kan penggunanya juga banyak gitu kan. Ya.